Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michael Daniswara Adi Surya atau biasa dipanggil Danis. Saat ini saya berkuliah di program studi S1 Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Angkatan 2019. Dan saat ini pula saya sedang menjalankan kegiatan KKN atau Kuliah Kerja Nyata yang berlokasi di RW 6, Kelurahan Gondorio, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Nah, di video kali ini saya akan mencoba mensosialisasikan salah satu program KKN saya, yaitu Mikozim atau membuat ekoenzim. Di mana melalui program Mikozim ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana sih kita bisa memanfaatkan sisa-sisa atau ampas-ampas dari sampah organik rumah tangga yang terdiri dari sisa buah-buahan maupun sisa-sisa sayuran itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan di sekitar kita. Nah, terus ekoenzim itu apa ya? Nah, berdasarkan kutipan yang saya ambil dari Dinas Pertanian, ekoenzim itu sendiri pada dasarnya merupakan hasil olahan limbah dapur yang difermentasikan dengan gula. Limbah dapur yang diolah ini bisa berupa sisa-sisa sayuran maupun sisa-sisa buahan. Nah, pada dasarnya juga ekoenzim itu mempercepat reaksi biokimia di alam. Jadi, dia dapat menghasilkan enzim yang berguna dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari kita. Wah, berarti emang benar tuh, ekoenzim tuh manfaatnya banyak banget. Nah, sekarang ekoenzim tuh bisa dibikin sendiri nggak sih? Terus bikinnya susah nggak ya? Bahan-bahan yang diperluin buat bikin ekoenzim tuh apa aja deh? Nah, kalau kalian mau tahu bahan-bahan yang diperlukan dan bagaimana cara membuat ekoenzim, jangan lupa saksikan video ini sampai selesai. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu bahan dasarnya dari sisa sampah organik. Di sini kita ambil contoh sisa kulit buah jeruk, di mana mungkin kita sudah kumpulkan dari lama, kemudian kita simpan jadikan satu, bisa disimpan dalam kulkas dulu. Ketika sudah terkumpul banyak, bisa disatukan dan siap dijadikan ekoenzim. Nah, selanjutnya kita buat larutan molasenya terlebih dahulu, di mana larutan molase ini nantinya akan dicampurkan dengan sisa kulit jeruk tadi. Nah, pertama-tama kita siapkan air terlebih dahulu untuk dipanaskan dan tunggu sampai airnya mendidih. Ketika air sudah mendidih, kita bisa masukkan gula pasir ke dalam air. Ketika gulanya sudah masuk di air mendidih, sesekali bisa diaduk agar gulanya bisa larut dengan air dan diaduk terus sampai airnya mengental. Nah, ketika sudah mendidih, kompor bisa langsung dimatikan dan ditunggu hingga dingin. Nah, ketika molase sudah dingin, kita bisa letakkan pada wadah, contohnya seperti di botol bekas seperti yang ada di gambar ini. Nah, setelah itu kulit jeruk tadi dan molase atau larutan air gula tadi bisa dicampurkan dalam sebuah wadah, bisa menggunakan wadah botol bekas. Nah, ketika sudah dicampurkan, kita bisa diamkan selama 90 hari. Namun perlu diketahui, untuk seminggu pertama, setiap hari kita harus rutin membuka botolnya, karena di seminggu pertama masih banyak gas yang dihasilkan oleh metabolisme yang terjadi di dalam molase dengan kulit jeruk tadi, sehingga setiap hari harus rutin dibuka. Sebagai cara alternatif, kita juga bisa menggunakan balon yang kita pasangkan di tutup botol atau tutup wadah ekoenzim yang sebagai penanda atau parameter terjadinya gas di dalamnya. Jadi apabila balon sudah mengembang, kita bisa pastikan bahwa terdapat gas, sehingga kita harus buka tutup botolnya supaya tidak meledak. Setelah seminggu pertama, biasanya gas yang dihasilkan tidak sebanyak di minggu-minggu pertama. Jadi untuk
pembukaan botolnya tidak harus dilakukan setiap hari, namun tetap harus dicek secara berkala. Setelah 90 hari, ekoenzim sudah siap untuk digunakan. Namun, pertama-tama kita pisahkan dulu ampas buah atau sayuran yang kita pakai dengan airnya di botol atau wadah terpisah. Nah, jadi ini adalah contoh dari ekoenzim yang sudah jadi. Nah, ini waktunya udah lebih dari 90 hari, jadi sudah siap pakai. Nah, sebenarnya ekoenzim ini tidak hanya dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman aja, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain-lain di rumah dan di lingkungan. Misalnya, bisa menjadi campuran untuk obat pel, bisa juga untuk campuran untuk mencuci piring, membersihkan area dapur, dan juga bisa dijadikan detoks tubuh. Nah, jadi itu sekian untuk sosialisasi dan tutorial cara membuat ekoenzim dari program Mekozim. Saya harap dengan melihat video ini pembuatan ekoenzim bisa diimplementasikan, bisa dicoba juga di rumah karena pembuatannya mudah, bahan-bahan yang diperlukan juga mudah didapat dan murah, sehingga kita bisa mengolah sampah organik menjadi lebih bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita. Karena dengan kita mengolah sampah organik, kita juga turut menjaga bumi kita. Mungkin sekian dari saya Michael dari Suara pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.